ini kayak malam Sabtu minggu kedua bagian Hongkong malam 1 Rajab. Malam Sabtu terus kalau berterajab ini ya malam 1 Rajab. maaf tadi bahasanya bukan bahasa Indonesia, belum ngopi. Dari tanah nanti dari tanah. Oh iya sempat dari Wamenen berarti waktu pulang dari Wamenen itu jam 2 malam. Di jalan itu tadabur tentang sifat ilmu Allah, jadi dina ilmu Allah teh secara garis besarna lain ngabagi sifat Allah jadi dua gitu, lain datu aya Allah dua iji gitunya. Maksudnya Allah alimun bidatihi, Allah alimun biguerihi. Jadi Allah uninga kadirina sareng uninga kasalian ti dirina. Eta teh tikeun memeh aya alam dari sebelum adanya alam. Allah itu sudah alim pada dirinya sendiri dan sudah alim pada selain dirinya, yaitu tidak ada. Admun itu kesaksi, masuknya ke basornya Allah. Allah melihat yang tidak ada dan yang ada. Setelah ada, Allah tahu perbedaan yang tidak ada dan yang ada dari karyanya sendiri. Jadi saya menyadari bahwa Allah itu punya dua kontrol. Pertama kontrol ke dirinya, yang kedua kontrol ke alam. Nah, sebelum ada alam ada kontrol yang tunggal itu ke dirinya sendiri. Kemudian setelah ada alam baru ada kontrol kedua, itu kontrol rububiyah ke makhluk. Jadi ada dua kontrol. Dari keilmuan lari ke alimun li irodatihi, alimun li kudratihi, alimun li hayatihi, alimun li basorihi, alimun li samihi, alimun li kalamihi. Karena ya hanya ilmu Allah yang kontrol ke dirinya sendiri waktu itu. Jadi kalau ada keterangan alimun bidzatihi, ya ke situ jatuhnya. Alimun bikudratihi, Allah mengetahui kudratnya sendiri, mengetahui irodatnya sendiri, mengetahui keilmuannya sendiri. Sehingga walaupun saat itu Allah masih tidak punya apa-apa kecuali kudrat, irodat, dan seterusnya, Allah sebetulnya nggak bisa dikatakan miskin gitu secara makna. Kalau secara harta emang belum punya apa-apa gitu loh. Nah itu Allah alimun bidatihi. Setelah ada alam, ada keterangan bahwa Allah itu mengqobdoh dari dirinya nur, disimpan, dimaudukan di tengah-tengah kosong admun.
berarti di luar dirinya posisinya. Barulah nur itu dijadikan bahan potensial alam pertama gitu, untuk dikelola, dibudidayakan kalau bahasa para pengusaha mah gitu ya, dimukhtar menjadi paralelnya alam. Di alam itu setelah Muhammad lahir, benihnya diciptakan oleh Allah, baru alam terparalelkan gitu, oleh afalnya Allah. Dan yang bisa nyambung dari Allah ke admun, ke posisi kosong. Kosong itu kan bukan Allah. Dan Allah bersaksi, yang ada cuma aku. Hal yastawil a'ma wal basir. Jadi Allah itu al-basir, tidak lolong gitunya, tidak lolong atau tidak buta. Dia melihat beda antara kosong dengan yang ada, di batas kemahaannya Allah nih. Kesaksian Allah waktu itu menjadikan dasar alimun bidzatihi, kontrol pada dirinya sendiri. Terus menciptakan nur tadi, nur. Nah, jadi yang bisa tembus ke alam admun, bukan alam ya, admun, jadi nggak ada status. Ketika waktu itu hanya ada Allah melihat admun, dan yang bisa tembus ke admun, ke nilai kosong itu latifah. Latifahnya Allah, halimahnya Allah, kemudian nurnya Allah, yang di situ bersatu gitu, bersatu itihad dengan kudratnya, dengan semuanya, dan mentransfer sebuah nur ke dalam kosong. Nah, ketika seseorang menganggap bahwa admun adalah Tuhan, padahal Tuhan menyaksikan admun, sementara admun yang kosong itu nggak bisa menyaksikan Tuhan. Itu kan. Ketika itu terjadi, latifah sama halimah Allah itu terserap ke ruang kosong tersebut. Bukan terserap, memang bisa tembus gitu, maksudnya tembus batas keluar jati dirinya Allah. Dan kosong tersebut bukan Tuhan, bukan makhluk, bukan kholik. Kalau menganggap Allah itu di tengah-tengah kosong, itu sama dengan menilai Allah serupa dengan matahari. Jadi guru kita Imam Nawawi tidak bermaksud ke arah situ. Ketika kita suluk, anak menemukan kosong, maksudnya menemukan kosong. Nah, di situ ada alam samar gitu, ada latifah, akhfa dan khofi. Dan yang tidak samar bukan akhfa dan khofi, tapi latifahnya, maksudnya latifnya Allah itu bisa tembus ke admun yang kita duga itu kosong. Contoh, kita ibaratnya, maaf, sebelum kita lahir, orang tua menikah, saksi banyak, yang kondangan banyak. Nah, kita di mana? Ya belum ada kan. Saat itu kita masih kosong, di alam ini kosong. Tapi ruh kita sudah ada. Ruh kita sudah ada di alam arwah. Nah, latifah itu yang dimaksud ruh. Aduh, belum melintas karena belum diizinkan masuk ke rahim. Itu contoh kecilnya tentang latifah. Nah, sekarang alam ini hilang dalam proses zikir, dalam proses tadakur ke Allah.
Alam ini dalam qabul kita hilang, karena yang kita qabul sekarang ini Allah. Kita juga kena tadkiroh bahwa alam ini pernah tidak ada. Bukan hanya dikroh, tapi ada tadkirohnya. Alam ini pernah tidak ada dulu. Dan antara tidak ada dengan adanya Allah itu sangat jelas beda. Dan kita tidak bisa membayangkan. Karena kita membayangkan admun saja sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa membayangkan admun. Nah, admun pada waktu itu adalah ayat Allah sendiri yang hidup lama, yaitu laisa kami selihi syai'un. Jadi yang ayat itu pembatas, admun itu pembatas mana Allah mana bukan. Ketika kita menemukan admunnya, itu berarti menemukan ayatnya. Tapi ada yang lebih lembut dan bisa menembus kosong itu adalah latifahnya. Nanti banyak para wali yang ingin takorub setelah pana, mukorobah kemudian pana, ingin liko setelah pana itu mencari sub-sub dari latifah itu sendiri, karena latifah memang bisa menembus kosong waktu dulu juga. Kita kembali dengan dikroh, karena dikroh itu mengingat ke belakang, jadi konsepnya pakai latifah lagi. Ada latifah akfa, latifah kopi, latifah kolabiyah, latifah kolbi, latifah nafsi. Menurut sebagian perekat ada yang 7, ada yang sudah 11, termasuk ada latifah akrobiyah, latifah ahadiyah, wahdatiyah, dan wahidiyah. Itu ada yang sampai ke situ. Tapi maksudnya latifah itu qabul kita menerima adanya latifah di alam qadmun itu sedetil itu. Kalau latifah lebih lembut, kalau halimah lebih halus, beda. Ada halus di dalam lembut. Nah, tetapi jika yang halus di dalam lembut, maka tertutupi oleh latifah. Dalam lembut maksudnya kecil, alit, alam kecil gitu. Nah, tetapi ada lagi yang kecil dibalut dengan halimah, lembut, lebih halus lagi. Terus gitu. Sampai ada latifahnya, latifah paling jerok lah. Gitu. Paling jerok. Dari sudut itulah puncak kita untuk mengerti di luar batas admun. Tidak bisa dibayangkan tapi terhubung. Tidak bisa dibayangkan tapi terhubung. Semoga ini penjelasan ini tidak berseberangan dengan ridhonya Allah, karena kita juga mencoba mengkonsiderankan keterangan, mentaswiyahkan keterangan dengan penerangan dari guru-guru salafiyah juga, Imam Nawawi, macam itu. Ada dikroh, ada tadgiroh. Jadi untuk mengendalikan, memprotek dikroh dari bahasa idrok itu melalui tadgiroh. Kalau hanya dikroh saja tanpa tadgiroh akan lepas, zikirnya akan lepas. Contoh lah, ketika mata kita terbuka ke masalah mulki, masalah rezeki, ini di dunia kan. Iman teruji di dunia oleh rezeki dan mulki. Ketika mata kita dibukakan ke perkara mulki, mobil lah, motor lah, dan lain-lain, harta, tahta, dan wanita. Nah, ketika dibuka di dalam penghijrahan ujian nih, dikroh kita secara otomatis akan ikut menafsirkan harta, menafsirkan tahta, menafsirkan keluarga. Nah, yang bisa mengendalikan dikroh ke jalan sunni, ke jalan suluknya, itu tadkirohnya, Wak. Pelajarannya. Jadi pelajaran itulah yang lebih penting dari dikrohnya maksudnya.
Dikro tanpa ilmu memang boro-boro ku Allah ditarima ku diri bege logor lepas deui. Jadi ada yang lebih utama dari dikir, itu tadzkir. Dikro tidak lebih penting dari tadzkirohnya. Karena dikir itu bisa bari mikir, bisa bari ngalisan gitu. Nah ketika zikroh berjalan dalam pikiran, ingatan berjalan dalam pikiran, gak mungkin bisa mikir tanpa ingatan kan gitu. Maka ingatan butuh tautan ke tadzkiroh, ke pelajaran, sehingga ingatan terprotek, nggak lepas bebas begitu gitu. Akhirnya goplah itu selamat kita, karena putaran dikirnya ada 7, berarti tadzkiroh besarnya ada 7. Ada dikrul nimah minallah, kemudian ada dikrul kobri, dikrul maut, dikrul solihin, dikrul anbiya, dikrul Quran, dikrullah. Jadi semua putaran itu untuk menjaga kita tidak masuk ke level goplah. Cuma orang bilang, mungkin orang mengira tanpa keilmuan ini orang seperti goplah. Banyak semacam yang tersembunyi di balik adat seperti itu, padahal dirinya tersambung ke Tuhan. Karena masalah putaran dikrohnya sudah melalui tadzkirohnya. Jadi zikirnya sudah melalui tadzkirohnya. Kalau tidak melalui tadzkiroh, ketika zikir maka dia lepas tanpa kontrol. Nah, Allah mengingat dirinya, kemudian tapi tidak pernah memikirkan dirinya Allah mah, karena tidak berpikir. Allah berzikir, tidak berpikir. Kalau kita bedanya, bisa zikir baru mikir. Kalau Allah tidak, itu bedanya. Begitu juga perlu kita kenali, karena ada muhalafah ya. Tapi memang dibuktikan Allah mah nggak mikir, gitu, nggak berakal, nggak berpikir, tapi menciptakan akal dan menciptakan pikir. Untuk membedakan zikir manusia mah bisa dengan pikiran, kemudian pancaran dari hati maksudnya, karena pikiran itu pasti pancaran dari hati. Untuk sementara sampai di situ, nanti kita simpulkan. Untuk sementara ini makalahnya, berarti nanti kan ada share-share, mungkin ada pendapat kedua atau ada idrok, tajribah, pengalaman lain dari yang lain. Silakan.